5.000 jam pemakaian ya. Jadi kata kuncinya operating hours ya. Jadi kalau misalkan nanti kita bisa cek juga di unitnya udah berapa jam ini mesin ini dipakai. Ketika 5.000 jam atau kelipatannya sebaiknya disarankan diganti. Nah, jadi benar-benar dari awal sekali ya. Jadi kita kenali dulu nih struktur mesinnya dulu ya. Karena mungkin sama-sama mereknya Hamilton tapi kan bentuknya beda ya. Jadi itu Rafael sebenarnya itu pendahulunya ini ya C1. Nah, jadi seperti kita ketahui semua ventilator pasti nanti punya dua sumber gas dua jalur ya. Ada jalur inspirasi sama ekspirasi. Di sini kebetulan nggak ada tulisannya. Ya, hanya ada simbolnya panah masuk sama panah keluar. Jadi jangan kebalik, nanti berarti yang panah masuk adalah inspirasi yang atas ini ya. Oke. Kemudian di bawah ekspirasi. Artinya nanti gini, ketika saya start akan keluar udara dari jalur yang ini menuju ke pasien. Saatnya fase ekspirasi, udara itu nggak balik lagi ke jalur yang sama, tapi dia akan melalui jalur ekspirasi, berarti ke lubang yang ini. Kemudian dia dibuang ke udara bebas. Ya, berarti ini ada tulisannya exhaust. Maksudnya adalah nanti kan selang kan nyambung ke sini. Nah, kemudian dia dibuanglah dari lubang yang bawah ini ke bawah. Nah, makanya tadi saya bilang kita bisa tambahkan filter yang sifatnya adalah opsional. Contoh, kalau misalkan pasiennya infeksius, ya, jadi supaya kita atau teman-teman di ruangan itu tidak langsung terpapar, nah kita bisa tambahkan nih filter di bagian sini, boleh, ya. Atau kita di inspirasi juga dipasang filter supaya lebih aman lagi ke pasiennya. Jadi tergantung tujuannya ke pasien atau ke kitanya, ya. Tapi apakah misalkan filternya lagi nggak ada, nggak tersedia? Ini mau ada pasien dipasang ventilator, bisa nggak? Bisa, tetap cara kerjanya, mekanismenya tetap normal ya, dipasang atau tanpa dipasang filter. Oke. Nah, khusus di bagian ekspirasi, hati-hati, ini ada part yang bisa saya bongkar pasang. Ya, caranya untuk melepasnya putar ke kiri, kemudian saya tarik. Nah, ini adalah bagian penting juga dari si Hamilton C1. Ini namanya membran ekspirasi, ini namanya ekspirasi valve. Oke, dicatat ya. Nah, fungsinya membran di bagian ekspirasi ini adalah ketika andai kata mesin ini dipakai ke pasien yang infeksius, Hamilton menjamin bahwa mesinnya tetap aman. Ya, jadi udara yang asal dari pasien itu diblok oleh sistem membran sini. Artinya yang terkontaminasi hanya bagian luarnya atau masih breathing circuitnya aja, aksesorisnya aja. Tapi mesin atau ventilatornya dijamin safety, aman, langsung dipakai ke pasien berikutnya. Berarti 100% keluar ke bawah nih. Ke bawah. Ya. Nah, makanya jadi kan diblok oleh membran ini ya. Jadi sifatnya si bagian ekspirasi ini adalah closed system. Jadi benar-benar nggak ada udara yang masuk ke dalam internalnya si ventilator. Jadi benar-benar diblok sama ini. Nah, si membran sama si valve yang saya pegang ini model yang reusable, artinya bisa direuse, bisa disterilkan, dipakai lagi, ya. Dapat cadangannya kok waktu beli, jadi nggak dikasih cuma satu, ya. Nah, kalau nggak salah, saya lupa ya, pokoknya jumlahnya berapa, cuma intinya dapat cadangannya lagi, ya. Kemudian digantinya berapa lama sekali? Oke. Kapan kita ganti ini serusaknya? Jadi misalkan gini, jadi kalau misalkan ini kan kita sterilkan nih, ya kan kita pakai lagi. Kadang-kadang kalau jangka waktunya pakai udah lama, ini bisa aja sobek. Ya. Nah, jadi ini bisa sterilkan. Kalau ini jarang banget rusak, ya. Cuma mungkin ini membran ini kadang-kadang ya, misalkan ketarik atau misalkan ketusuk lah, ya misalnya, atau besinya udah lama-lama udah lepas. Nah itu saatnya kita ganti. Tapi kalau misalkan masih secara fisiknya masih bagus, normal, itu nggak perlu kita ganti kok, pakai aja. Ya. Ada nggak yang sudah mengembangkan di sini diberi anti mikroba, jadi keluarnya udah kebunuh bakterinya? Enggak yang canggih gitu? Belum ada ya. Terus ini ke sana ada lubang akses? Kalau ini nggak ada, nggak bisa juga kan? Nggak bisa juga. Tanpa ini pun kan udah terblokir. Iya. Ini cuma mengarahkan keluar aja kan? Mengarahkan keluar supaya aja. beloknya ke bawah gitu. Ya. Jadi yang mau saya tekankan adalah ketika andai kata nih terpakai ke pasien, misalkan dipakai pasien COVID, TBC atau apapun juga ya, itu intinya ini jangan lupa kita lepas, kita sterilkan. Jadi bukan hanya kayak selang liquidnya aja ya, tapi ininya juga. Ini kadang-kadang sering dilupakan. Cara mensterilkannya. Nah, cara mensterilkannya sebenarnya banyak, beberapa pilihan ya. Jadi standar ini sebenarnya sifatnya adalah autoclavable. Jadi bagi mesin ini bisa di autoclave ya.
tentu saja kita mengikuti aturannya ya. Misalkan yang saya tahu ya pada umumnya misalkan suhu 121 derajat itu kurang lebihnya sekitar 10 sampai 15 menit. Tapi kalau suhunya 134 itu mungkin sekitar 5 sampai 7 menit saja. Ya. Itu. Nah, tapi andai kata ada yang banyak nanya saya nih, yakin nih ini bisa di autoclave nih, takutnya malah kelamaan atau kepanasan jadi ininya meleleh. Ya. Nah, cara yang kedua adalah kita bisa juga dengan cara direndam pakai cairan DTT atau desinfektan tingkat tinggi. Ya. Itu aja dulu ya. Ya, biar kalau mau lebih aman ya. Ya. Tapi ya tadi ya ada plus minusnya ya. Kalau misalkan autoclave pas kan biasanya kan kita bungkus dengan pouch ya. Jadi kan benar-benar kita buka itu ketika mau kita pasang. Tapi kalau misalkan direndam pakai DTT berarti minusnya adalah ketika proses pengeringannya berarti kan bisa aja terpapar lagi sama udara bebas. Ya. Jadi kita bisa, tapi dari resikonya lebih aman DTT dibandingkan autoclave. Itu jadi kita bisa milih ya. Oke, cara pasangnya ya jadi mudah. Jadi nanti membrannya ini nggak bisa kebalik masangnya. Jadi yang besi itu yang di atas ya seperti ini. Kemudian baru saya pasang ke sebelah sini. Kemudian saya kunci seputar sebelah kanan, dikunci. Nah gini ya. Oke, jadi nanti buat teman-teman yang nggak ikutan, tolong dikasih tahu ya karena takutnya ini seolah-olah kayak nempel di unit, jadi nggak pernah dibongkar pasang nih. Ya. Nah sebelumnya kalau nggak datang Pak Lukas tahu nggak? Tahu. Hah? Udah pernah dikasih tahu dok. Oh dulu ya, oke. Iya. Biar lebih jelas. Ya. Jangan kan nanti belakangan nggak tahu pula. Oke. Nah sekarang di bagian samping saya ini, jadi kan udah tahu nih, jadi kan prosedurnya gimana. Di bagian samping sini lagi, ini ada jalur untuk memasang flow sensor. Ya, jadi kebetulan setiap ventilator pasti punya sensor dong yang untuk membacanya ya. Jadi nanti bisa ketahuan angkanya berapa, grafiknya juga muncul. Ya, itu dari ada namanya sensor. Kebetulan Hamilton menamakannya dengan flow sensor. Tapi walaupun namanya flow sensor, dia nggak cuma hanya membaca flow-nya aja dok, tapi semuanya. Jadi pressure sama volume-nya juga dibaca oleh sensor ini. Jadi sensornya cuma di sini ya? Iya. Betul, jadi ini mutlak dipasang. Jadi nggak bisa kita udah pasang sirkuit, pasang ventilator, tapi ini lupa kepasang, jadi langsung ke pasien ini nggak akan bisa. Ya, jadi karena ada beberapa ventilator yang bilangnya bisa dengan atau tanpa dipasang flow sensor. Betul, tapi cara kerjanya sedikit berbeda. Dia punya namanya pressure line, tapi kalau ini nggak punya namanya pressure line. Ya, jadi makanya ini adalah wajib. Oke. Pembelian di awal diberikan flow sensor itu adalah satu box 10 biji. Flow sensor itu wajib yang mutlak ya. Flow sensor. Jadi ini dikasih di awal itu 10 pieces satu box ya di awal pembelian. Nah, saya ingatkan lagi seperti kemarin ya, sudah pernah bilang dok. Jadi idealnya ini adalah single use. Idealnya ya. Copot ke sana. Ya, jadi ini satu pasien ya udah buang. Sini ya. Ini ikut dicabut juga ya. Oke. Tapi ya di beberapa rumah sakit di Indonesia ya akhirnya nanya ke saya sebenarnya boleh nggak sih direuse ya. Ya kalau ditanyanya boleh enggak, jawabannya sebenarnya enggak. Tapi kalau tanya bisa nggak direuse, jawabannya bisa. Ya. Artinya sensornya sensitifnya dengan apa tuh? Ini misalkan mau saya istilahnya recycle ya. Jadi recycle ini nggak bisa di autoclave karena pasti meleleh. Ya, berarti hanya bisa pilihannya tadi kayak direndam pakai DTT, cara DTT. Ya. Nah, berapa kali bisa kita recycle-nya tidak ada jawaban pasti. Kenapa? Karena kan tadi balik lagi prinsip dasarnya adalah ini adalah sekali pakai harusnya. Tapi pada kenyataannya ini bisa kok untuk misalkan mengurangi kos biaya ya karena lumayan harganya ini ya. Ada nggak penelitian dari pabriknya dengan reusable ini mempengaruhi sensitivitasnya nggak sensor ini? Oke. Kalau penelitian benar-benar penelitian sampai detail itu nggak ada dok, saya udah pernah nanya. Belum ada ya? Belum ada. Cuma dari prinsipnya itu pernah kita akhirnya ya pernah tahu ya karena memang di kultur di Indonesia itu kan memang ya nggak memungkinkan ini benar satu pasien satu kali ya. Jadi akhirnya ya boleh dibilang membolehkan sih ya. Tapi tadi jadi makanya bisa lebih dari sekali, tapi ya tadi ya
kalau ditanya tadi boleh enggak, sebenarnya enggak, tapi pertanyaan bisa enggak, sebenarnya bisa, asalkan pastikan bahwa kalibrasinya itu lolos, kalibrasi ini. Ya, artinya selama ini kalibrasi ini nanti kita lakukan flow sensor itu kalibrasi masih lolos, sebenarnya mesin itu memberitahukan kita bahwa flow sensor yang terpasang itu masih bisa dipakai. Itu aja sih kata kuncinya. Nah, ada yang bisa sampai 5 kali penggunaan ya recycle, ada yang cuma misalkan 3 kali, ada yang sampai misalkan lebih 5 kali, ada tergantung dari mana kondisi terakhir flow sensornya. Karena kan tiap pasien juga mungkin beda-beda ya dok, ada yang mungkin selain itu banyak. Ya, nah prinsip kerjanya flow sensor ini kebetulan Hamilton menggunakan flow sensor yang modelnya adalah membran. Ya, jadi kalau misalkan teman nanti pernah penasaran ya, dilihat dari dekat banget di dalam sini itu di tengah-tengah itu ada membran. Membran itu benar-benar tegak lurus ya, jadi artinya ketika ini dipasang ke pasien, membran ini akan bekerja maju mundur. Nah, dari pergerakan inilah yang akan dibaca berapa volume inspirasi, berapa flow-nya, dan berapa pressure-nya. Begitu juga ketika ekspirasi. Ya, jadi makanya muncullah di sini angka-angka ini atau grafik ini. Ya, kalau misalkan terjadi leak atau kebocoran, ya pasti angkanya juga akan berpengaruh hasilnya. Contoh kasus gini. Kalau pakai teslang, pakai balon ya, ketika saya tiup, ini kan misalkan saya kasih 500 mili, ya 500 cc volume tidalnya. Oke, dia kasih 500 terbaca oleh membran ini, set gerak sini kan, masuklah dia 500 mili. Ketika fase ekspirasi, dia nggak punya jalur lain nih, berarti kan dia balik lagi ke benar ke selang yang ini. Akhirnya lewat lagi ke membran sensor tadi, dibacalah sebagai volume tidal ekspirasi atau VTE. Nanti jangan kaget, ada istilah sering dengar itu namanya istilah VTE-nya berapa sih? Ya, itu karena yang dibaca volume tidal ketika dia ekspirasi. Ya, nah harusnya volume tidal inspirasi dibandingkan ekspirasi kan sama atau kurang lebihnya sama, ya. Belum tentu persis banget ya, karena ada beberapa faktor. Nah, ini kalau pakai teslang. Kalau misalkan lagi ke pasien, apakah ini terjadi yang terjadi sama persis? Belum tentu. Kenapa kalau di ETT yang besar ada cuff-nya? Ya. Fungsi pertama biasanya untuk fiksasi. Ya. Fungsi kedua adalah apa? Menahan supaya nggak ada leak. Ya. Tapi bukan berarti juga pasti nggak akan ada leak. Bisa aja ada leak. ETT size-nya salah, kekecilan, atau balonnya kempes atau bocor, tetap ada namanya leak. Nah, maksudnya leak itu gimana? Yang tadinya 500 masuk, ketika dia ekspirasi tidak 100%, maksudnya tidak 500 itu nggak terbaca lagi oleh membran ini. Ada yang keluar di lewat jalan lain. Iya, makanya jadi jangan heran di sini kok angkanya nggak benar-benar persis 500 sih. Kenapa kok lebih rendah? Kemudian muncullah di sini alarm namanya VT low. Nah ya, karena yaitu artinya yang terbaca oleh sensor ini ketika lagi pas dia balik lagi itu nggak sama. Ya, jadi itu adalah masalah mungkin dari sisi maksudnya dari sisi pasiennya ya. Oke. Nah, tapi jadi kita harus benar tahu dulu nih masalah yang terjadi itu apakah memang dari sisi pasien atau memang dari sisi mesin. Jadi bukan berarti juga langsung wah ventilatornya error, ganti dulu yang lain ventilatornya, belum tentu ya. Jadi ada namanya DOPE ya, kalau misalnya DOPE. Jadi kan yang terakhir itu equipment, maksudnya kita baru mikirin penyebab dari mesin itu yang benar terakhir ya. Nah jadi DOPE ya. Karena saya pernah ngasih kuliahnya ke. Iya. Apa masalah safety kalau nggak salah safety itu. Iya DOPE baru ingat saya. Terakhir itu. Nah jadi itu ya, jadi nanti kita ini jangan sampai hilang kalau bisa ya. Jadi kalau misalkan terjadi nih dikit-dikit alarm bunyi terus tapi alarmnya tadi misalkan VT low, nah karena VT low berarti mini volumenya juga biasanya juga turun ya. Nah, karena tadi kan rumusnya adalah mini volume sama dengan VT dikali RR. Jadi kalau salah satu dari VT atau RR-nya turun, otomatis mini volume juga ikutan turun. Nah yang terjadi adalah VT-nya turun nih, low, ya berarti mini volume juga otomatis turun. Nah alarm itu misalkan sering banget muncul ya, kita harus pastikan dulu masalahnya apakah memang ada terjadi kebocoran di sirkuit ataukah memang dari sisi pasiennya.
Ya, nah caranya apa? Bandingkan ketika dipasang pasien dengan pasang Tesla. Jadi kalau pakai itu apa prinsip yang pantas sekali diingat terus ya. Sampai dicatat merah Pak. Nah, jadi kalau misalkan kita Kembalikan ke Tesla. kembalikan ke Tesla, tetap angkanya itu masih rendah, bocor, ya udah kita langsung konsentrasi. Ini pasti ada sesuatu terjadi. Ya, entah itu memang sirkuitnya, misalkan sambungannya, ya konektornya, atau misalkan si humidifiernya nanti ya ada chambernya tuh lupa belum ketutup ya, atau misalkan memang ada yang kalau kayak gini kan bisa aja kan bolong ya, atau apa pecah gitu kan bisa aja, atau misalkan kalau yang modelnya reuse itu kayak retak ya. Ya, jadi ada kayak getas gitu bahannya silikonnya itu juga bisa akhirnya tiba-tiba jadi VT-nya tuh bisa jadi rendah nggak sesuai. Ragu back to Tesla masih bintang 5 Ya. betul-betul diingat tuh. Tapi pastikan juga Teslanya nggak bocor. Pernah ada kasus Teslanya bocor. Makin bingung ya sisternya. Tetap komplek saya udah pakai Tesla juga malah makin parah katanya, malah makin kecil lah. Pas saya datengin ternyata iya bocor Teslanya ya. Itu ketelitian juga tuh ya, kebiasaan harus teliti. Oke, lanjut ya. Nah, kita tahu nih sekarang ya prinsip kerjanya. Sekarang tadi kita lagi bahas flow sensor ya. Jadi ini ingat kata kuncinya wajib dipasang, kemudian wajib dikalibrasi. Kalibrasinya gampang kok, saya contohin ya. Jadi hanya kurang dari 2 menit untuk kalibrasi flow sensornya. Caranya saya demokan aja ya. Oke. Ini menu standby ya di awal. Ada namanya pre-op check. Ya, ini bahasa umumnya adalah kalibrasi lah. Jadi kalau misalkan dibilang kalibrasi dulu, maksudnya ini pre-op check itu adalah kalibrasi ya. Di Hamilton ada 3 yang bisa kita kalibrasi ya. Ada tightness, ada flow sensor, ada dual cell. Kalau misalkan saya pengen kalibrasi flow sensor, artinya saya ingin mendeteksi bahwa flow sensor yang sekarang saya pasang masih layak pakai atau enggak. Nah, apalagi misalkan kita ada rencana mau dipakainya lebih dari sekali. Nah, berarti kan memang pastikan dulu ya. Oke, caranya gimana? Gini. Saya klik di sini ya, klik. Ada muncul perintah. Disconnect pasien, nanti suruh dilepasin dari pasiennya. Nah, kemudian tunggu sampai perintah selanjutnya muncul. Turn flow sensor, artinya posisi flow sensor itu diminta diputar balik. Yang tadi kayak gitu sekarang pasangnya diputar balik. Sebenarnya kalau nggak harusnya dapat konektor ya kemarin inget nggak ya? Tapi tanpa konektor, misalkan saya nanti ya nggak ada konektornya atau hilang, nah nanti caranya harus ditempelin terus selama kalibrasi. Kalau kayak tadi, semoga nggak gagal. Tadi saya kan sempat kelepas nih. Biasanya nanti kan dia akan gagal. Tapi tunggu dulu. Tadi saya kelepasnya. Semoga momennya pas. Ya. Nah, turn flow sensor artinya kembalikan lagi, putar lagi balik posisinya seperti awal. Jadi dia bolak-balik. Kenapa harus bolak-balik? Karena dia punya 2 jalur. Maka di sini ada warnanya dibedain, ada warna biru sama warna putih. Satu untuk yang inspirasi, satu untuk yang inspirasi. Ya, jadi masing-masing jalur itu dia kalibrasi. Makanya dia butuh dibolak-balik. Ya. Tadi yang mana tadi nggak boleh lepas kan? Pas mau balik tadi. Bentar, kita tunggu ya. Nah, ini udah selesai dulu ya. Jadi kalau udah selesai, nanti gini dulu dong. Ini pastikan tandanya itu checklist warna hijau, artinya lolos. Tapi kalau silang warna merah, berarti gagal kalibrasinya. Nah, yang tadi balik tuh gini. Awalnya kan posisinya kalau misalkan teman-teman lihat di sini, semoga, nggak terlalu jelas sih. Ya, sebenarnya dia kayak tanda panah mengarah ke sini, ada tulisannya pasien. Artinya inilah sisi ke pasien. Nah, ketika mau kalibrasi di awal, yang tadi yang menghadap pasien yang menghadap ke sini, dibalik ini dong. Tapi karena diameter ini kan sama nih. Nah, jadinya sebenarnya paling enak ada pakai konektor. Jadi tinggal nggak usah kita gagal kalau ini nggak pas kita buat. Iya, jadi pas lagi kita mau kalibrasi, tapi kita lagi nggak konekin ini ke sini. Jadi kan apa yang mau dikalibrasi ya gitu. Ya. Atau kita gini kan udah berubah kok nggak stabil. Iya. Gagal ya. Gagal ya. Dicari aja konektornya, jangan ada kan. Andai kata nggak ketemu tapi pasiennya benar-benar lagi urgent banget, cito banget ya, tadi bisa lakukan kayak saya tadi ya, hanya tempelin aja ya. Jadi kata kuncinya kalau bagi saya pribadi ini, selama masih lolos kalibrasi artinya flow sensornya itu masih kita layak pakai.
Iya. Itu dulu kata kunci. Dan yang ditampilkan yang terakhir ya. Betul. Tanggal Iya, jadi ya. kita juga bisa cek nih kapan terakhir kali dilakukan kalibrasi sama statusnya. Mau gagal, mau berhasil, pokoknya nanti kita bisa tahu. Iya. Ya. Nah, ini flow sensor. Yang kedua, sebenarnya kita bisa coba cek lagi tightness. Tightness itu kerapatan sirkuit. Jadi ada kebocoran atau enggak ya. Ini juga lumayan penting ya. Takutnya memang ternyata ada kebocoran ya di sirkuitnya. Nah, caranya lebih gampang lagi. Kita klik di sini. Ikutin lagi petunjuknya, disconnect berarti lepas dulu. Tighten passing system itu artinya ditutup. Nah, karena tujuan kita adalah mengecek adanya kebocoran atau enggak. Nanti mesin akan niup. Tuh, dia tiup. Tek, balik lagi. Connect berarti sambungin lagi. Selesai. Dan statusnya berhasil. Artinya lolos kalibrasi, dianggapnya bahwa tidak terjadi kebocoran. Kalaupun misalkan ada kebocoran itu hanya sedikit sekali dan masih dalam batas toleransinya mesin. Ya. Ini layar muncul pada mode ASP ya. Ini enggak dok. Jadi ini semua bisa kita mode apapun juga bisa kita munculkan. Jadi yang kalibrasi tadi iya. muncul layarnya ya. Nah, mau itu di posisi awal lagi standby atau misalkan ketika lagi misalkan contoh nih dok, lagi pakai mode yang lain nih misalkan ya. Saya lagi pakai mode ini nih. Nah, kayak gini nih ya. Bisa nggak kita mau kalibrasi ulang? Bisa. Ada dua cara. Masuk dulu ke menu standby kayak tadi atau nggak perlu. Jadi tinggal masuk ke sistem. Sistem ya. Sistem. Kemudian tes dan kalibrasi. Nah, Ke sistem ya. Nah, itu yang kadang-kadang suka lupa kita. kalau lupa boleh kontak saya dah, boleh telepon ya. Kadang takutnya nggak tahu yang mana lupanya kan. Oh, iya, ya. Oke, ya. Jadi ada dua cara ya. Itu apa? Yang lain itu apa tuh? Tools atau Oke. tool? Iya. Yang ini, Oke. tools ini. Tools. Oke ya. Tools ini sebenarnya nanti untuk misalkan kita masuk ke menu konfigurasi. Kemarin sempat ada pertanyaan, aduh bahasanya bahasa Inggris ya, gitu kan? Bisa nggak bahasa Indonesia misalkan ya? Sebenarnya ini bisa kok, bisa diganti bahasanya jadi bahasa Indonesia. Tapi saya tidak menganjurkan dok, karena nanti semua istilah juga dia akan berubah jadi bahasa Indonesia. Jadi contoh nih, kita biasanya mengenal istilah namanya P-peak ya. Jadi dia diterjemahkan juga jadi P puncak. Jadi kan malah jadi bikin bingung nanti takutnya. Malah jadi panjang nanti. Iya, iya. Ya, jadi mendingan nggak apa-apa. Bahasa Inggrisnya masih mudah ini kok, dipahami ya. Oke. Nah, ini jadi untuk masuk konfigurasi atau misalkan gini dok, ini kan hasil pasiennya misalkan seperti ini layarnya, tampilannya. Default mesin ini akan ada 4 angka yang besar ini adalah parameter utama yang selalu dimunculkan. Ya. Tapi kalau misalkan dokter pengen lihat parameter yang lain, ya. Di luar yang 4 ini bisa nggak? Bisa, tinggal klik di monitoring. Nah, di monitoring ini tinggal pilih nih mau yang halaman 1, halaman 2 atau halaman 3. Semoga ada, karena udah lengkap banget ya, udah banyak banget yang bisa dihitung ya. Ya, jadi cari aja di halaman berapa yang ingin kita pantau. Nah, dari 4 ini defaultnya kan berarti ada PPIC, ada mini volume, ada VTE, F total. Misalkan bisa nggak sih, ada pertanyaan, saya nggak mau munculin nilai F total, pengen munculinnya IE ratio, misalkan ya, bisa ya. Jadi caranya nanti tadi masuk ke tools, masuk dulu ke menu konfigurasi, tapi ada kode atau password yang kita masukkan. Tapi intinya adalah kita bisa edit layoutnya si layar ini ya. Oke, lanjut. Oh Pak, bentar. Kalau yang itu flow sensor nanti di sterilinnya gimana kalau misalnya kita mau reuse? Oke. Tadi belum. Sama sekali nggak bisa di autoclave ya, pasti kalau sekalinya di autoclave pasti dia meleleh, jadi hanya bisa dengan cara direndam DTT aja ya. Nah, kalau misalkan DTT aturan pakainya gimana, caranya gimana, sebenarnya sesuaikan dengan cairan yang kita pakai, karena kan biasanya mereknya banyak ya DTT itu ya, dan mungkin merek A sama merek B itu ada sedikit perbedaan ya. Misalkan satu direndam 30 menit, satunya direndam 45 menit. Nah, ikutin cairan yang lagi kita gunakan. Nah, ya. Kalau dia nggak akan rusak ya dengan di DTT itu. Oke. Kalau berkali-kali ya mungkin resiko rusak ada. Tadi makanya bilang ada nggak dokter tadi nanya ya. Kemungkinan misalkan ini ada penelitian itu kan, dia yang namanya juga sebenarnya diciptakan hanya 1 kali, tapi kita paksakan lebih sekali ya. Jadi
ada jawabannya, ada kemungkinan rusak itu. Cuma berapa kalinya nggak ada angka pasti. Oh, Karena jadi tadi lebih apa ya, tadi rekomendasi kalau bisa hanya 5 kali pemakaian ya tadi ya. enggak. Bukan. Oh, Enggak. enggak, Hanya satu kali aja. Hanya satu kali. Hanya satu kali aja. Tapi kalau misalkan mau kita dalam tanda kutip ya dipaksakan lebih dari sekali, tetap bisa itu kan, asalkan memang dia masih bisa lolos kalibrasi. Oh, Nah, tergantung kalibrasinya intinya. Ya. Bisa nggak dia error atau jebol di perjalanan? Keadaan selagi ongoing dan ternyata. Jebolnya di mana dok maksudnya? Membrannya itu sobek. Oh membran, nggak pernah ada kasus, Nggak ada ya. nggak pernah ada kasus kayak jebol gitu, enggak. Ya bukan material yang gampang apa Bukan. ya, ruptur gitu ya. Nah, cuma ini saya sedikit sharing aja. Jadi yang lebih sering itu adalah karena ada beberapa pasien itu selamnya itu kan banyak, ya, selain kata secretnya. Jadi nempel dia di membran. Oh iya. Nah, jadi di membran itu kan di tengah-tengah itu kan tipis banget tuh. Iya. Ya, harusnya kan dia kan bergeraknya ya udah tanpa ada hambatan, dia ke sini, Iya. ke sini, ke sini, ke sini. Nah, Tapi begitu ada selam yang nempel di membran, bisa aja dia cuma geraknya cuma sedikit. Karena ketahan ya. Iya. Nah, itu nanti jangan heran, loh kok angkanya memicu alarm atau angkanya juga nggak sesuai dengan ekspektasi kita. Ternyata hanya masalah gara-gara ada Ya. slam nempel di Slamnya di membran. situ. Itu apa tuh skill-skillnya Iya. nurse lah itu. Ya, Alarm tuh. ya. Nah, jadi kalau memang itu nggak bisa kita akalin ya, maksudnya kan udah nempelnya itu ya gimana, kok nggak lepas-lepas. Nah, kita bisa coba ganti dulu dengan proses yang lain. Sambil nunggu di Nah, kemudian cara ngelepas selam itu, jadi jangan biarkan selamnya itu keburu kering. Hmm. Kalau bisa ya, jadi kalau selam yang masih kayak lengket atau basah itu, jadi kita pakai air yang mengalir. Kalau bisa air hangat, ya. Jadi pakai dari keran, misalkan ada yang keran yang air hangat itu lebih bagus ya. Jadi itu dia akan lepas sih. Jangan menggunakan alat, misalkan pakai sikat, pakai apa ya dikorek-korek itu nggak boleh ya. Takutnya apa? Kenapa saya bilang nggak boleh? Merubah posisi membran. Membran tadi udah presisi banget. Artinya kalau misalkan membran ini berubah posisinya, Hamilton tidak akan menjamin hasil pengukurannya tetap akurat atau enggak, sesuai atau enggak. Itu aja sih. Ya. Terus kalau misalnya mau dipasang lagi nih harus dibersihkan, dia harus dikeringin ini gimana caranya? Nah, keringinnya memang manual ya. Jadi sebenarnya jangan juga pakai kompresor. Oh, jangan. Jadi kalau misalnya pengen lebih cepat nih, biasanya ditiup pakai kompresor, itu juga pasti kan membran itu kan kayak ke lumpuh. oh ya, maksudnya kan berubah lagi posisinya. Jadi benar-benar keringkan manual. Jadi kayak ada yang cuma digantung atau benar-benar ya. Intinya adalah selama airnya itu misalkan air yang bekas direndam itu benar-benar ini kan ada selang ya, selangnya diameter kecil, nggak menyumbat. Nah, kalaupun misalkan menyumbat masih ada kayak air di sini belum kering banget, tapi ini mau kita pakai ya udah cara manual aja jadi kayak dipecahkan butiran airnya itu loh ya. Ya. Ya, kita banyak akal lah ya, jadi kita cari cara gimana. Ya. Ini Pak Lepas terangkan dulu yang dua. Ini kan ada dua. Oke. Di dalam atau Oke. Kita Ya. tahu yang dalam ada lagi tuh. Iya. Yang mana respirasi. Ya, jadi breathing sheet ini namanya breathing sheet liquid ya. Breathing sheet itu banyak banget jenisnya di pasaran. Kebetulan Hamilton ngasih model yang bisa di-reuse, atau misalkan suatu saat mau pakai yang disposable, contohnya kayak gini. Kita punya kayak gini, ya. Disposable juga ada yang modelnya dual lim, maksudnya ekspirasi sama ekspirasi terpisah. Ada yang namanya single lim. Nah, ini disebutnya single lim tapi yang dispo atau single use. Seolah-olah satu tapi di dalamnya ada dua. Yang warna biru yang di dalam ini adalah yang jalur inspirasi, sedangkan yang di luarnya itu adalah ekspirasinya. Ya. Kenapa gitu? Karena yang lebih perlu diamankan yang inspirasi. Inspirasi, iya. Ya. Dia harus lebih kuat yang dalam kayaknya ya. Pak? Iya. Oke. Nah, biasanya di ventilator lain dia pernah ada secret pasien itu. Oke. Contohnya. Contohnya itu Yang tidak itu, ada. Dok. Nah, kalau ini di mana Oke. posisinya? Kalau mau dibantu mungkin kalau misalkan yang penguapan aspirasinya mungkin tinggi. nah, belum. Oke, salah sejauh dok ya. Jadi gini. Breathing liquid tadi saya bilang kan banyak banget ya tipenya. Ya, termasuk ada yang menggunakan sistem humidifikasinya aktif, ada yang disebutnya pasif. Nah, ya. Jadi ada yang humidifier aktif atau bukan yang pasif ya. Itu istilah aja ya. Maksudnya humidifikasi aktif itu apa? Pakai kayak semacam kayak mesin. Ya, makanya pakai humidifier ini
Ya, maksudnya aktif jadi sebelum ke pasien breathing circuit itu harus dimasukin dulu ke si humidifier supaya apa? Supaya yang tadinya kering, udara kering, dilembabkan dulu sekaligus dihangatkan. Caranya gimana? Ini punya mesin penghangat. Ya ini punya ketika nyalakan ini panas. Nah di atasnya kita kasih namanya chamber. Ya chambernya itu kita isi dengan air. Airnya nggak boleh sembarangan, harus air yang steril atau aquabides. Ya. Nah airnya nanti ini udah apa? Udah 100% nih, humidifier belum kan? Nah, ini lagi saya jelaskan yang itu dok, yang model yang ketika pakai humidifier ya. Nah, jadi air yang di chamber itu dihangatkan, jadi ketika masuk ke pasien itu udah nggak kering lagi, udah lembab ya. Nah, tapi yang jenis kedua, metode kedua adalah ketika ada breathing circuit yang modelnya itu enggak dilewatkan ke mesin. Jadi kayak langsung aja ke pasien. Nah, artinya kita harus menggunakan prinsip atau metode humidifikasinya pasif. Ya, caranya gimana? Kalau kayak gini nggak dipasang apa-apa, ini langsung ke pasien, pasti kering. Nah, kita pun harus dipasang satu part lagi namanya HME filter. Nah, ya. HME filter itu bentuknya mirip kayak filter biasa, kayak bakteri filter. Nggak ada yang pakai MS ini ya? Belum dipasang dok. Tapi kalau nggak salah kemarin dikasih ke contoh sampelnya. Tapi itu kan single use dok, jadi jadi kayak filter ya. Tapi nanti lihat aja di bungkusnya itu ada tulisannya HME. Ya, dipasangnya di mana? Kalau HME harus selalu dipasangnya di dekat dengan pasien. Jadi jangan pasang HME itu malah justru di mesin. Ya, karena cara kerja HME adalah ketika dipasangnya di sini di pasiennya, dialah yang akan menangkap si ekspirasi dari pasiennya, ditangkap udaranya, dijaga kelembabannya oleh si bahan dari HME itu. Makanya humidifikasinya tetap terjaga. Ya, jadi HME filter itu fungsinya menggantikan kerjanya mesin ini. Jadi kalau ini continuous, selama ini mesinnya dinyalakan, airnya ada, berarti kan dia kan terus tuh dihangatkan, ya non stop. Tapi butuh listrik, butuh nanti kabel sensornya. Ya nanti kalau misalkan pakai yang ini, ya. Nah tapi kalau HME memang lebih simpel. Contoh kalau breathing circuitnya juga modelnya yang tanpa disambungkan ke sini, berarti solusinya adalah kita harus pasang HME filter. Kita kemarin ada nggak dibawain pada di sana? Ada, cuma memang pasti kan nggak mencukupi kebutuhan pasti ya. Jadi memang nanti tetap saya sarankan untuk sedia stok aja. Ya kalau misalkan contoh nih, itu kan kita tetap kasih yang model pakai humidifier yang pakai mesin. Tapi misalkan suatu saat kita mau ganti metodenya pakai yang pasif, maksudnya pakai HME. Kita kasih sampel, tapi misalkan kurang ya tetap harus sedia lagi rumah sakit. Tapi mesin kita berarti ini dua-duanya pakai Bisa. yang aktif ya? Iya, yang aktif. Ya, Nah itu isinya aquabidesnya berapa cc Pak? Ada kayak garis batas hitam itu, jadi rutin. Ini langsung aja Pak, ada satu judul humidifier juga apa nanti atau langsung serahlah. Jangan lupa sampai tuntas ini setting suhunya, kelembapannya adalah yang sering kan. Oke, sekarang kita coba belajar breathing circuit yang versi lengkap ya, tapi menggunakan metode yang humidifikasinya aktif atau pakai humidifier mesin ya. Jadi selain kayak selang-selang tubingnya, nanti kita juga harus pasang bagian atau aksesoris dari humidifier. Yang pertama, ini mesin utamanya adalah yang ini ya. Jadi kita butuh sumber listrik lagi untuk menyalakannya. Oke, kemudian yang kedua adalah namanya chamber. Ini yang saya pegang ini adalah namanya chamber. Di chamber ini itulah yang kita akan isi dengan air aquabides sampai batas mana ya. Ini ada patokannya garis hitam ini. Jadi jangan melebihi ini. Suatu saat namanya dihangatkan, dipanaskan kan pasti dia kan menguap dan berkurang. Kita isi ulang lagi ya. Jadi kita jaga terus di garis yang ini. Kemudian kalau kita bisa lihat di bagian samping ada kayak kabel abu-abu ini ya. Ini adalah kabel sensornya. Ya. Maksudnya kabel sensor itu apa? Jadi aksesorisnya lumayan banyak ya. Ada 3 sensor. Yang pertama, yang kabel ujungnya warna biru ini ya. Ini adalah sensor temperatur atau suhu. Jadi ketika saya pasang, saya nyalakan dulu mesinnya, ya, akan muncul angka di sebelah sini kan, ya. Ini, nah kayak sekarang nih 23.7, ya ini satuannya Celsius, derajat Celsius. Artinya ini terbaca dari mana? Dari kabel yang warna biru. Kalau misalkan suatu saat sensor ini bermasalah, error,
ini nggak akan muncul angka. Ya, artinya dia sensornya nggak berfungsi. Ya, jadi pastikan kalau ininya sudah nah, saya putar dulu supaya posisinya enak. Nah itu diperhatikan kan kadang-kadang sering dari saya kan berdasarkan pengalaman nih pas memasang ini pas lepas ada bingung gitu Ya, mana kemana bingung nanti kalau aku ditandai nanti ditempel apa gitu biar pasangnya ini kalau mau lepas. Nah kelihatannya pas gini ngerti tuh nanti di lapangan lupa ya tadi itu ya kadang kita pun kan karena sebagai rekan kadang-kadang nggak mikirin itu makanya di lapangan sih harus mikirin juga yang sifatnya teknis dan keperawatan. ya. Kalau dulu kita nggak mau tahu nih karena waktu sekolah kan perawatnya justru jadi guru kita dari pendidikan kan. Nah pas kita buka isu baru terasa jadi masalah. Kita pun nggak tahu juga kan. Oke ya, saya lanjut ya. Jadi refresh lagi ya. Jadi yang dulu jadi ada kabel yang pertama adalah kabel yang warna biru ini ya. Kalau mau tahu nama resminya ini dual temperature and flow probe. Oh dia ada. Ya. Nah fungsinya adalah sebagai sensor. Sensornya di mana aja ada dua. Ada sensor yang di humidifiernya di chambernya yang ini ya. Ini kita pasang di bagian sini. Yang kedua adalah sensor yang di ujung di pasiennya. Jadi ini sensornya. Bisa meniadakan salah satu. Hah? Salah satu aja ada bisa berfungsi. Misalnya sana lepas ini terpasang bisa. Enggak. Harus dua-dua. Sebenarnya sih gini ya. Harus dua-dua. Nah, enggak, tapi nanti Atau untuk apa ya untuk memperkuat sensitivitas. Betul, karena dua betul, seperti karena melihat hilal gitu kan, beberapa tempat gitu ya. ya, karena gini, karena suhu yang di sini baca sini ini juga kan terpengaruh dari kabel yang antara ini ya. Ini namanya heater wire. Ya. Nah, waktu awal itu kan masih rendah. Tapi nanti ini sifatnya sudah otomatis, jadi dia kan kayak ibaratnya kayak menyesuaikan sendiri. Dia ini bisa, otomatis ya? Iya. Nggak disetting ya? Jadi kita nggak usah setting suhunya secara manual dong, ya. Jadi tinggal nyalakan aja thermal powernya. Otomatis ya? Dia kan otomatis naik sesuai, ya pokoknya dia. Suhu badan pasien. Iya betul. Nah, tapi ketika nanti ini udah nyalakan, kan mulai panas tuh. Nah, kita isi air lagi, anggap udah diisi dengan air lah, anggap ya asumsinya. Panas yang di chamber dengan panas yang di pasien belum tentu kan sama. Artinya bisa aja ada penurunan suhu karena terjadinya terpengaruh suhu ruangan. Suhu lingkungan. Jadi maka di dalam selang di bagian inspirasi dipasang lagi namanya heater wire. Ya, jadi kita harus pastikan lagi bahwa heater wire-nya itu masih normal. Caranya memastikan supaya masih normal atau enggak, ketika udah beberapa saat dinyalakan, harusnya kita pegang ini udah mulai hangat. Nah, tapi kalau misalkan udah 1 jam nyala, dipegang ini juga nggak hangat-hangat, berarti ada kemungkinan juga ininya error. Jadi panas itu dari apa ya? Dari radiasi kabel ini lah ya? Iya, ya jadi dia kan dipasang dari sini sampai ujungnya sampai menyentuh ke bagian sini. Ya. Tapi kabelnya kan panas biasa, bukan listrik ya? Nggak ada aliran listrik dalamnya? Kalau dipegang sini nggak apa-apa ya, misalnya cuma panas aja ya, tapi dia juga butuh listrik. Nah, sumbernya dari mana? Sumber yang heater wire ini, jadi kabel ini kan ujungnya di sini, ya. Kalau sekarang, ini kan dari tadi kan saya pegang tuh nggak berpengaruh. Kenapa? Ya karena dia belum bekerja, dia butuh namanya kayak sumber tegangan dulu. Nah, ada satu kabel lagi yang ujungnya warnanya kuning. Ya, kabel inilah yang berfungsi untuk menyambungkan heater wire dengan si mesinnya supaya ininya bekerja. Jadi ya saya sambungkan ini ke sini. Nah, artinya kabel inilah sudah mengalirkan ya arus listrik ya, bukan tegangan juga. Jadi ke sini lah. Ini nanti suatu saat ini kan lama-lama kan panas, hangat. Bukan panas ya, hangat ya. Oke. Nah, oke, satu lagi yang penting adalah cara ngisinya di mana Pak? Di atas ya tadi ya. Itu. Kalau misalkan masih baru belum baru dipasang ya, ini bisa aja dari lubang yang besar ini tinggal dikucurin ya. Tapi kalau seandainya lagi terpasang ke pasien ya, belum tentu semua kasus itu bisa kita dengan mudahnya kita buka, kita copot ya. Nah, apalagi kalau misalkan
ada pasien dokter udah susah payah nih mengembangkan paru yang tadinya kolaps ya, dengan mudahnya kita bongkar ini, ya udah kolaps lagi ya. Nah caranya apa? Di sini sudah dikasih lubang kecil ya, kita buka. Biasanya ini kita pasang kayak selang infus. Iya, selang infus. Nah jadi manual aja ya, kita sambungkan, jadi dia kan lucur ya sampai akhirnya terpenuhi lagi. Berarti nggak boleh main dibuka tuh. Tapi harus aquabides selalu saya nasihat ya. Saya kan bisa Ada aquabides yang bisa terinfus ada? Iya, Itu disediain tuh. yang 500 cc. Ada. Yang Iya. dibelinya apa yang di itu plabon? Yang di beling. Yang dibeli. Yang dibeli. Oh, yang dibeli. Iya, nanti digantung pakai selang infus. Jadi tinggal Jadi Jadi tinggal nggak- di Nggak di Jadi nggak buka terkontaminasi gitu. kalau manual kan terkontaminasi. Iya. Nah, Iya. Oh, berarti kita butuh itu ya. Iya. Ya. Oke. Nah ini udah mulai naik kan? Dia tadi kan 23,7, 24. Jadi dia akan menyesuaikan ya, sampai kita atur-atur ya. Nah, tapi kekurangannya kalau yang modenya otomatis, suatu saat bisa aja terjadi namanya overheat. Maksudnya terlalu panas ya. Iya. Nah, kalau terjadi namanya overheat, misalkan suhunya sampai 39 atau di atas 39, berarti kan terlalu panas nih. Nggak enak juga pasiennya kan. Satu-satunya cara yang bisa kita lakukan adalah matikan dulu sementara. Itu yang itu bintang 5. Ya. Saya dapat jawabannya tuh. Matiin dulu. Matiin. Iya. Karena pasiennya Tapi misalnya matiin tetap yang itunya harus tersambung semua ya. Iya, iya, powernya aja. Cuma powernya aja, karena supaya Pak dibikin cooling down dulu si Cuma heaternya beberapa itu. menit doang. Iya, anggap misalkan setengah jam dulu ya. Nah kita udah 30 menit kita coba nyalakan ulang, Ini pasti Lukas nanti. ya, biasanya ya tadi yang tadinya 39 lebih, ya dia kan udah mulai turun tuh, jadi kan benar-benar mulai dari bawah lagi. Iya. Ya. Yang di setting tuh yang model lama ya. Iya. Yang paling di setting tuh nggak terjadi over dia, kan udah dibatasi. Bisa kayak dibatasi. Cuma kalau lupa setting, Dia nggak panas lah ya. Jadi sesuai dengan kondisi kan, Ya. harus di setting lagi kalau Ya. menyesuaikan. Jadi ada plus ada minusnya lah yang model manual sama otomatis. Oke. Nah kemudian satu lagi ada tombol penting ya. Di sini ada tombol untuk merubah mode invasif atau non invasif. Ya, contoh nih di sini ada lampu yang nyala di bagian atas, saya bisa pindahkan ke si pencet. Nanti lampunya itu pindah ke bagian bawah. Nah, yang bawah ini kayak gambar orang lagi pakai masker. Ya. Artinya ini kalau misalkan lagi terpasang tapi modenya adalah mode non invasif, entah itu NIV atau CPAP Iya. ya, berarti kan non invasif nih, kita harus pindahkan dulu gitu. Nanti terakhir kita belajar itu juga kalau pakai invasif, kelemasan plus-minusnya gimana nanti terakhir. Karena yang namanya otomatis kita nggak bisa mindahin manual. Nah, secara kerjanya dia sedikit berbeda ya, secara pemberian ini suhunya. Ya, jadi Kalau apa lebih rendah. terbalik apa resikonya? Dia invasif, Biasanya settingnya non dia invasif. lebih rendah dong kalau non invasif itu lebih suhunya. rendah. Jadi nggak sesuai apa aja yang diinginin nanti. Iya. Ya. Berarti dia kan pakai sungkup tapi terlalu panas juga, jadi kan masih nggak nyaman. Ya. Ya, nah ini kalau kita pilih kayak gini, dia otomatis kayak memang dijaga nggak terlalu tinggi. Nah, alhamdulillah saya sering kali penasaran dengan ini karena yang lain nggak tahu, saya pun kan dokter nggak pelajarin kita sebelumnya. Iya. Ya, jadi ini jangan lupa. Jadi mesin ini bisa dipakai ke ventilator bisa, mesin yang CPAP juga bisa, atau mesin HFNC itu juga bisa. Intinya inilah ini mesin universal humidifier yang bisa. Tadi kan untuk neonatal sama aja ya, otomatis juga deh ya, nggak perlu setting lagi ya. Nggak perlu disetting mesinnya, yang perlu kita ubah ganti adalah ininya dok. Jadi dikasih chambernya ya. Ya, karena ini kan belinya C1 yang memang bisa neonatal ya. Otomatis aksesorisnya juga dikasih yang untuk neonatal. Nah, ketika kita pilih pasiennya neonatal ya, pertama kita ganti yang membran ini ya. Kalau tadi yang dulu ada tuh. Ya. Kemarin dikasih apa ya? Dikasih. Yang neonatal Ya, warnanya biru muda. Jadi secara fisiknya beda. Yang mana tuh? Yang tadi yang valve ini. Yang valve-nya, Ya. valve-nya ya. Ya, kalau yang DP itu kan warnanya sama nih dengan warna mesin ya. Tapi kalau yang neonatal sebelum kita ganti dia pasti teriak terus. Dia masih tahu kita ya. Jadi bronch expiratory valve kenapa? Karena kita mau pilihnya pasien yang neonat, tapi aksesoris yang dipasangnya nggak sesuai. Ya, nah bedanya kalau nanti misalkan nanti dicari ada yang ketemu ini
diameternya itu memang beda. Jadi yang neonet diameter ini lubangnya itu lebih kecil. Ya, jadi makanya kenapa dia bisa membedakan, karena ada sensor yang bisa membacanya ya bahwa yang terpasangnya itu nggak kompatibel, nggak sesuai, ya, terlalu besar diameternya. Ini namanya expiratory valve, jadi makanya dibilangnya wrong expiratory valve. Nah, ya, jadi nggak sesuai. Begitu juga kalau kita lagi pilihnya yang adult, tapi ininya terpasangnya yang neonet, dia juga sama, alarmnya juga munculnya sama, wrong expiratory valve. Ya, jadi nggak match lah, ya. Nyeri mah. Nah, Gimana kalau kita sambung HP salah bentar? boleh. Ya, setuju ya. Setuju. Iya, ya, mau jenguk dulu ya dok ya. Saya capek juga kasih minum dulu. Capek ngomongin itu. Saya merasakan tuh. Ini. Hari ini saya memang khusus buat di sini. Ya. Oke.